Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita lanjutkan tafsir Maudhu'i bid-dirayah wa riwayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Judul teks ayat ini menjelaskan tentang dua syarat perubahan yang lebih baik. Syarat pertama, harus penghuni dunianya dididik dengan iman dan keyakinan yang kuat. Diambil dari kalimat idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Syarat yang kedua, kalau satu bangsa, satu negara di dunia ingin yang lebih baik, harus berdasarkan syariat Allah, harus berdasarkan syariat Islam. Di sini dijelaskan pada kalimat yahfazunahu min amrillah. Jadi min amrillah itu ditafsirkan dengan syariat Allah. Itu dari judul teksnya. Tapi karena kita mengkaji tafsir Maudhu'i bid-dirayah, maka harus dikaitkan dengan judul konteks Ar-Ra'd ayat 11. Karena realitas masyarakat sekarang Indonesia ini ada keinginan perubahan. Oleh karena itu judul konteksnya adalah tetap di jalur perubahan. Tentu harus dikaitkan dengan ayat-ayat lain selain surah Ar-Ra'd ayat 11. Kalau tetap di jalur perubahan, salah satu pengertian tetap itu istiqomah atau teguh hati, tak lenggut kalinduan, gedak keanginan, itu dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbana Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, tsumastaqamu, kemudian hatinya teguh, pendiriannya teguh, tidak berubah alias tetap di dalam keyakinannya, maka nanti akan berhasilnya 7, atau tetap dalam pendirian syariat Islam, dalam tafsir konteks kontemporernya tetap di jalur perubahan, maka akan meraih 7 hal. Pertama, tatanazzalu alimul malaikah ala takhafu ala tahzanu. Orang yang tetap di dalam keyakinan dan melaksanakan Islam atau tetap di jalur perubahan, la takhafu, jangan takut masa depan meskipun berat. Wala tahzanu, jangan sedih masa lalu meskipun bertumpuk persoalan yang belum selesai. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang tetap di dalam pendiriannya, dalam Islam atau dalam keyakinan atau tetap di dalam jalur perubahan, harus bergembira dengan surga yang telah dijanjikan, kemenangan yang akan diberikan, kesuksesan atau negara yang jauh lebih baik yang telah Allah janjikan. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, nahnu alaikum bil hayati dunya wa bil akhirah. Yang keempat yaitu Allah berjanji akan melindungi orang yang tetap dalam pendirian, itu perlindungan yang sesungguhnya, baik di dunia, itu dalam proses tadi tentang negara, maupun di akhirat kelak. Yang ketujuh, walakum fiha matastahi. Orang yang tetap dalam pendirian, baik pendirian keyakinan, pendirian menegakkan Islam, dan pendirian dalam membuat perubahan, itu dijawab oleh Allah dengan lakum fiha matastahi. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ingin apa kamu di dunia, akan diberikan. Dan walakum fiha ma tad'un, apa yang kamu minta apa kamu, akan diberikan. Ini 7 hal yang akan diberikan kepada orang yang istiqomah, teguh dalam pendirian, dalam bahasa kita tetap di jalur perubahan. Sebab ayat ini menjelaskan tentang perubahan. Diambil dari kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nanti kita jelaskan. Tapi secara sederhana saja, Allah tidak akan merubah satu bangsa. Artinya tadinya manusia itu baik, begitu
buruk karena akibat kezoliman, kecurangan dan maksiat. Ini ditafsir oleh Sayyidina Suyuti. La yugairu min jamalin ila sayyatin illa bil ma'asi. Tidak akan berubah dari hal yang baik menjadi buruk kecuali dengan durhaka. Tidak berubah yang subur mahmur gemah limpah lol jinawi dengan susah dan sulit, harga mahal, ini dengan sebab ada kemaksiatan, kedzaliman. Ini tafsirnya. Ayat ini biasanya dibaca oleh para penguasa tentang perubahan suatu bangsa. Imam Ibnu Abi Hatim menjelaskan sebuah hadis, para sahabat pernah datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang situasi bangsa zaman dulu. Ya Rasulullah, bertanya kepada bagaimana bangsa-bangsa umat zaman dulu. Lalu jadi banyak pertanyaan Rasulullah tentang kerusakan, tentang keterpurukan. Ada orang yang sakit lalu diruqyah. Diruqyah itu diobatin dengan bacaan-bacaan doa, lalu sembuh. Sahabat bertanya, apakah ini dari takdir Allah? Naam, hiya min qadar, itu juga takdir Allah. Jadi semua itu bitakdirillah, dengan takdir Allah. Takdir Allah itu salah satu rukun iman yang terakhir. Makanya kita harus memantapkan keyakinan kalau tadi ingin membuat suatu perubahan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena takdir itu setelah usaha maksimal kemudian tidak sukses. Ingat takdir Allah, mungkin kita masih belum sukses. Demikian sebaliknya tadi orang yang mendapat kemenangan, jangan sombong. Karena kemenangan itu semua ditakdir Allah. Ya, Imam Hafidh Muhammad bin Utsman bin Abi Saibah di dalam kitabnya Sifatul Ars yaitu menjelaskan tentang hadis riwayat Hasan bin Ali, yaitu dari Hatim bin As-Salami. Dia mendapat cerita dari Abu Hanifah al-Yamani al-Ansori, kemudian dia mendapat cerita dari Umar bin Abdul Malik. Umar bin Abdul Malik dia menceritakan tentang sejarah ketika Ali bin Abi Thalib berkhutbah di Kufah. Dengan bergebu-gebu Imam Ali berkhutbah. Tetapi kata Imam Ali ketika khutbah, wa idza sa'altu 'anil khabar, apabila aku bertanya tentang cerita-cerita masa lalu, anba'ani, dia tetap menceritakan kepadaku dengan sesungguhnya apa yang disampaikan Rasul, cerita masa lalu. Rasulullah menyampaikan ada sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isinya adalah wa izzati wa jalali wa irtifai syafaati wa irtifai min fawqi rasyi, demi keagunganku dan demi kemuliaanku, ma min qaryatin wala li baitin, tidak ada satu negara, satu bangsa, satu kaum atau satu daerah, satu kampung mereka melakukan suatu tindakan kejahatan, kezoliman, kecurangan yang aku benci, tetapi summa tahawalu anha ila mahbabtu min taati, tiba-tiba orang itu melakukan sesuatu yang Allah cintai, aku cintai bin Allah. Mereka yang tadinya zolim jadi adil, yang tadinya korupsi berhenti, yang tadinya maksiat berhenti. Illa tahawaltu lahum amma yakrahuna min adabi la mahawibuni min rahmati, kecuali aku akan ganti bangsa negara itu dengan apa yang mereka cintai, yaitu datanglah rahmatku dan terhindar azabku. Kenapa? Karena mereka meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kezaliman dan tidak berbuat jahat. Ini adalah salah satu sabab turunnya ini, dijelaskan oleh para ulama hadis. Bahwa ayat ini menjelaskan bahwa perubahan itu kalau mereka melakukan satu tindakan kejahatan lalu berhenti dari kejahatan, maka berubahnya akan lebih baik bangsa dan negara itu. Tetapi sebaliknya, kalau tadinya mereka itu berbuat baik, kemudian berbuat jahat, berbuat zolim, berbuat curang, maka negara dan bangsa itu akan lebih terpuruk. Kemudian kita kaitkan dengan kontemporer yang ada. Kenapa ada perubahan? Nanti kita akan jelaskan tentang perubahan. Tetapi ada juga satu kalimat yang kita sering dengar, yaitu negara maju atau bangsa maju. Maju itu bahasa kita adalah ke depan, tidak ke belakang. Tapi maju ke depan itu aspek pendidikan, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Maju di aspek apa? Yang tadinya ekonomi tidak sejahtera menjadi sejahtera. Yang tadinya bangsa ini dijajah jadi merdeka.
Tapi kalau majunya sampai taraf kepada untuk struktur meskipun dapat menghutang, itu bukan maju yang baik. Sebab ini melanggar firman Allah dan melanggar hadis Rasul. Tidak boleh bangsa satu narga, satu pribadi hidup dalam bertumpuk hutang. Rasul sampai mewanti-wantikan, iyyakum wadain, janganlah kamu suka berhutang. Fa innahu mudillatun bil nahar wa muhimmatun bil lail. Sebab punya hutang itu hina di waktu siang, bingung di waktu malam. Kamu harus bebas dari hutang supaya tidak bingung waktu malam dan tidak hina dan didinakan waktu siang. Kalau memang majunya untuk terus berhutang, ini bukan maju yang baik. Demikian pendidikan, demikian aspek ekonomi, demikian aspek-aspek lain. Jadi maju artinya maju berubah dari yang tadi maksiat, bangsa dan rakyatnya menjadi bangsa yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kelompok kedua, analisisnya maju ini bukan yang baik, tetapi kemajuannya negara akan kepada bangsa lain, bertumbuk hutang dengan banyak, maka ada perubahan. Apa itu perubahan? Itulah surat Ar-Rahman ayat 11. Berubah kita dari maksiat kepada taat, insya Allah negara akan lebih baik. Juga kita harus melihat, ya, karena ada teks, ada konteks. Apa itu teks-teks yang ada di dalam ayat ini? Kalau kita lihat tadi ayatnya, lahu muaqibatum baina yadi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Di sini lahu itu kan bencana-bencana yang ada dari urusan Allah, bencana. Allah menurunkan bencana. Satu. Kedua, ada yang menafsirkan yahfadunahu bi amrillah. Mereka malaikat itu memelihara bangsa Indonesia bi amrillah, mengurusnya dengan syariat Islam, dengan aturan Allah. Jadi tadi kalimat ini menjelaskan ada dua makna. Satu, menjelaskan bahwa mengurusnya itu dengan syariat Allah dari berbagai hal. Yang kedua tadi min ini mana, dari malaikat itu mengurusnya dari persoalan-persoalan yang ada dari Allah, meskipun tidak dengan syariat Allah. Jadi dalam kalimat ini, sehingga nanti tafsirnya muakibat itu ada malaikat yang bergantian, ada manusia yang bergantian. Muakibat di sini bukan dari malaikat, salah satunya malaikat. Kenapa? Karena tadi ada yang mengurusnya rakyat bangsa bukan dengan syariat Islam. Tapi kalau biamrillah mengurusnya yaitu dengan syariat Islam, seperti para malaikat dan orang-orang yang diurus oleh malaikat, malaikat dan bukan malaikat. Sebab ada hadis yang menjelaskan begini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, juz pertama halaman 397. Kalau di dalam Imam Muslimnya nomornya 2814. Begini hadisnya. Jadi ada dari malaikat, ada dari jin atau setan. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Ma minkum min ahadin", tidak ada satupun manusia di dunia illa wa qad wukila bi qarinuhu minal jinni, kecuali ada jin yang mendampingi manusia. Wa qarinuhu minal malaikat, dan ada malaikat yang mendampingi manusia. Jadi ada dua. Yang mendampinginya itu malaikat, yang mendampinginya ya jin. Sehingga sahabat bertanya, "Wa iyyaka ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah dijaga oleh malaikat dan jin?" Qala wa iya, ya aku juga, walakin Allah ani alaihi, tetapi Allah memelihara aku dari godaan-godaan jin yang tidak baik. Fala ya'muruni ila bighairin, kalau toh itu jin menyuruh aku dengan baik. Semua jadi bersifat jin, makanya ada surat jin di Quran. Jin itu makhluk halus dari yang baik. Ya, nanti ada iblis, jadi ada jin. Jin ini kelompok dari tempat malaikat tadi. Jadi ketika mereka datang untuk menggoda Rasul, tidak tergoda. Bahkan ketika sihir yang dibawa oleh setan sekalipun, Rasul tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jadi yang mengurus manusia di dunia ada yang bentuk malaikat, ada yang berbentuk jin. Bahkan di dalam pendapat para ahli tafsir seperti Imam Suri, ini dari Habib bin Abi Sabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, menjelaskan bahwa muakibat di sini yang mengurus manusia bukan hanya malaikat, tetapi manusia juga. Makanya disebut dzalika malakun min mulukid dunya. Yang mengurus manusia itu adalah raja dari raja dunia, dari tingkat pusat sampai ke bawah,
dari presiden sampai RT, dari jenderal sampai hansip, dari ini yang mengurus manusia menurut para tafsir. Ya, Imam Aufi mengatakan juga dari Ibnu Abbas, muakibat di sini adalah wahyu sultan, pemimpin negara, yaitu kepala negara sampai ke RT, wali sultan. Saya ada di Quran itu ada waliullah, ada wali tagut. Waliullah adalah orang yang ditolong Allah, wali tagut adalah orang yang ditolong setan, wali sultan adalah bangsa dan umat yang ditolong oleh kepala negara atau pimpinan negara. Tapi di dalam penafsirannya, apakah ini manusia diurus oleh manusia? Apakah manusia diurus oleh setan, oleh malaikat? Maka di dalam penafsiran ulama seperti yang lain, gambarnya begini, malaikat mengurus manusia seperti kalau kamu lihat manusia mengurus manusia, yaitu dari tingkat pusat presiden sampai RT. Itu ada tafsir begitu. Jadi artinya dia tidak setuju pengertian akibat ini adalah manusia. Ya ada yang begitu, Pak. Ini kan perbedaan tafsir. Ya saya di sini ngaji tafsir harus jelas. Jadi ada yang mengatakan akibat malaikat, ada yang akibat itu setan, ada yang mengatakan jin, ada manusia. Semuanya tidak bertentangan dengan realitas. Kalau kita melihat realitas tafsir kontemporer, tafsir kontekstual, lahu muakibatum baina yadi, bahwa yang mengurus manusia dia adalah para pejabat yang diwakilkan oleh kita mengurus kita, atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena tafsir kontemporer ini harus dijelaskan dengan ayat berikutnya, yahfadunahu min amrillah. Mereka para manusia yang mengurus manusia itu harus min amrillah, yaitu bi amrillah. Yang benar mengurus manusia adalah dengan syariat Allah atau syariat Islam. Kalau tidak dengan itu nggak bisa, karena itu syarat. Negara atau satu bangsa ingin lebih baik, syaratnya dua tadi. Satu, punya keyakinan yang kokoh kuat. Dua, diaturnya oleh syariat Allah menurut para tafsir. Sebab min amrillah ay bi amrillah. Ini besok hakiki. Dulu saya waktu belajar Ibnu Nahu, bil basta'in wa addi awil asiki wa mislama wa mimantiki. Jadi bi amrillah itu artinya dengan apa? Yaitu dengan syariat Allah. Kalau amrillah aslinya bi idznillah, ya. Dari dulu perselisihan pendapat tentang bagaimana mengatur bangsa Indonesia ini, kelompok yang lain harus dengan syariat Islam, tapi yang lain tidak setuju. Jadi sebenarnya syariat Islam sejak dulu sudah dibicarakan oleh para pendiri negeri ini. Jadi kalau sekarang kita membicarakan tentang harus negara ini diserahkan dengan syariat Islam, sejak dulu memang begitu. Muakibat juga kalau ditafsirkan malaikat, ini ada hadisnya, ya. Saya lihat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim 555 dan Imam Muslim 632. Hadisnya yang pernah juga saya sampaikan, bahwa di dalam hadis itu ada yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Ada malaikat yang bergantian kepada kita. Ada yang mengganti malaikat malam, ada malaikat siang. Wa yajtabiuna fi sholati subhi wa asri. Malaikat itu bertemunya pada sholat subuh dan sholat asar. Perpapasannya. Ya, kemudian payas'alu ilaihi minal ladzina tabatu fikum, kemudian malaikat yang mengurus malam naik ke atas berarti waktu asar. Kemudian malaikat yang mengurus di waktu siang naiknya waktu asar. Jadi malaikat siang dari subuh sampai asar. Asar naik ke atas. Kalau malaikat yang mengurus siang turun waktu subuh, ya. Karena yang waktu malam itu turunnya waktu subuh. Ini terjadi bergantian. Ketika malaikat yang mengurus waktu malam itu naik, lalu ditanya oleh Allah, baik yang naiknya waktu asar atau naik waktu subuh. Padahal Allah tahu tentang keberadaan hambanya di dunia. Wa huwa a'lamu bikum. Sabda Nabi, Allah tahu tentang keadaan umat. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kamu meninggalkan hambaku? Maka malaikat menjawab, fayaquluna atainahum wa hum yusallun. Kami datang tadi waktu asar, mereka sedang sholat. Kata malaikat siang. Subuh tadi mereka melakukan sholat. Pas begitu naik kami waktu asar, sedang sholat juga. Demikian tadi malaikat yang malam. Itu apa maksudnya? Saya lihat di dalam tafsir Sawi, maksudnya begini. Karena saking memuliakannya Allah kepada manusia, sehingga makhluk yang mukarramun, makhluk yang dimuliakan Allah para malaikat, itu diciptakan untuk mengurus manusia. Jadi artinya apa? Manusia lebih hebat daripada malaikat.
Sebab Allah menciptakan makhluk yang makramun tadi mengurus manusia. Sehingga manusia yang diurus malaikat jadi mulia. Kenapa? Yang ngurusnya mulia. Dua. Satu. Kedua, kenapa tidak ditanya tentang sholat? Tidak ditanya tentang tidak sholat. Sebab sholat itu adalah pertama yang akan menjadi ukuran manusia kepada Allah baik tidaknya. Dan amal soleh semuanya berkait kepada sholat. Sehingga Allah menanyakan, bagaimana kamu tinggalkan hambaku? Malaikat menjawabnya, kami melihat mereka sedang turun masih sholat, ketika kamu naik masih sholat. Kenapa? Karena sholat itu amal soleh yang berkait ke situ. Maka amal soleh yang berkait kepada sholat, bapak infak, sodako, semua itu berbuat baik, apapun yang itu ngaitin kepada sholat. Kalau tidak sholat nggak terbawa gitu. Jadi wal amal soleh yarfa'u, amal soleh diangkat ke langit itu kena nempel ke sholat. Jadi kalau tidak ada sholat, puasanya gagal, amal ibadahnya gagal, umrohnya gagal, infaknya gagal. Maka yang dijawab oleh mereka sholatnya. Ini menurut Imam Syafi'i Al-Maliki. Semua amal baik itu ada kaitan dengan sholat. Dia menceritakan bahwa dulu pernah ada sahabat namanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Datanglah kepada Rasulullah SAW lalu bertanya Utsman bin Affan itu, ya Rasulullah, akhbirni anil abdi. Ceritakanlah kepadaku tentang al-abdi, melaksanakan kebaikan, tulis 10 kebaikan. Dan apabila si hamba itu melakukan kejahatan, maka malaikat di sebelah kanan mengatakan ini, uktubha, tulislah, karena dia melakukan kebaikan. Ketika melaksanakan kejahatan, malaikat yang sebelah kiri bertanya ini, apakah saya harus menulis amal kebaikan ini? Dijawab oleh malaikat sebelah kanan, la, jangan dulu, jangan ditulis. La'allahu yastaghfirullah wa yatub. Kalau dia berbuat salah, mudah-mudahan tobat dulu, dia istighfar dulu. Sampai minta 3 kali. Apakah tulis kejahatan ini? Kata malaikat sebelah kiri. Kata malaikat sebelah, jangan. Udah, nanya lagi, apakah tulis kejahatannya? Kata malaikat sebelah kanan, jangan. Tunggu dulu supaya istighfar atau tobat ya. Ketika sudah 3 kali disuruh jangan oleh malaikat sebelah kanan, lalu dia tidak ada istighfar juga, tidak tobat juga. Kemudian malaikat yang sebelah kanan, uktubha, tulis sekarang oleh kamu. Karena akibat tadi tidak istighfar, jadi masih ditunggu gitu. Kalau kita melakukan kesalahan, disebut oleh hadis Nabi, Pabisal Qarin ma qalu min muqatillah, ya, kata malaikat itu, teman kami yang paling jelek adalah hamba-hamba Allah yang sedikit dekatnya kepada Allah, yang sedikit ibadahnya kepada Allah. Yang kedua, aqalu istima'u minna, yang paling sedikit malunya dari kami. Malaikat begitu. Jadi yang paling jelek itu teman malaikat kalau kita ibadahnya kurang kepada Allah atau kurang rasa malu. Yang saya punya buku itu, salah satu hikmah kita iman ke malaikat karena kita ada rasa malu. Di sebelah kanan kiri kita ada Raqib Atid. Meskipun ada tafsir Raqib menulis amal baik, Atid menulis amal yang jelek. Tapi itu tadi prosesnya. Kemudian kita harus melihat juga tentang hadis-hadis lain. Apabila Allah menghendaki kehancuran satu bangsa, satu kaum, tidak akan ada yang bisa nolak seorang pun, ya, kecuali memang kehendak Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi bisanya tertolak semua kejahatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan izin Allah, memang di sini kalimatnya malah minumi wal, tidak ada selain Allah yang bisa menolong, tapi ada izin Allah. Kalau malaikat memang diperintah, bisa aja dia ya menolong kita, ya. Tapi hakikatnya semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tadi kalimat yang hakikatnya Allah yang menolong, ada lagi hadisnya. Yaitu hadis riwayat Abu Amamah. Abu Amamah di sini menjelaskan tentang hadis Nabi, ma min adamin illa wa malakun, tidak ada manusia kecuali ada malaikat. Di dalam hadis berikutnya, yahfadani mimma lam yuqaddir, menjaga dari yang tidak ditakdirkan Allah. Kalau sudah ditakdirkan Allah celaka dia. Jadi malaikat tidak bisa menolak lagi. Di antara hadisnya yaitu Abu Majazi, dia mengatakan ja'a rajulun min Muradin, hadis asar, ada seorang dari Bani Murad datang kepada Imam Ali. Ya. Kata dia begini,
Wahai Ali, jagalah. Fa inna nasan min muradi yuridu qatlak. Ada yang mengatakan, tarisu, aku akan menjaga engkau sebab kelompok dari Bani Murad akan membunuh engkau. Itu tadi ada orang yang datang kepada Imam Ali, aku akan mendampingi engkau, menjaga engkau, jangan sampai kamu terbunuh oleh kaum Murad itu. Maka dijawab oleh Imam Ali, innama kulli rajulin malakain. Setiap manusia 2 malaikat menjaganya, ya malaikat dia tadi menjaga dari yang tidak ditakdir Allah. Fa idza ja'al qadar, apabila datang takdir Allah, haya baina wa baina. Maka apabila qadar sudah datang, maka tidak akan ada yang bisa menolak lagi. Sebab apa? Innal ajal junnatun hasinah. Sebab ajal itu adalah junnatun hasinah, perisai yang yang paling kuat. Ya. Jadi takdir itu ada sebagai perisai yang paling kuat. Tidak ada yang bisa mendobrak itu. Kalau sudah datang takdir, ya udah. Ada orang sedang lewat di jalan kereta api. Padahal kereta api itu kencang. Bisa saja Allah mentakdirkan bisa direm itu kereta api dan tidak tertabrak. Sampai dia ngomong, hampir saya tertabrak kereta api. Kata si orang itu yang mau tertabrak kereta api. Kenapa? Sebab Allah menjaga orang itu melalui malaikat yang diwakilkan. Dan bisa juga orang tidak menduga, tiba-tiba dia mati. Ada orang sedang duduk di bawah pohon, lalu tertimpa pohon, mati. Ini memang takdir Allah. Itu tadi ada yang orang tidak jadi tertabrak kereta api, dan bahkan 2 orang yang lewat di jalan kereta api ditabrak dua-duanya, yang satu hidup, yang satu mati. Itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah tadi ketika Imam Ali ada orang yang mau menjaga, saya tidak perlu dijaga, sebab yang dijaga itu hanya dari yang tidak ditakdirkan Allah. Kalau memang takdir Allah sudah datang, ya buat apa kamu menjaga saya? Jadi ini tadi keyakinan. Sama di Indonesia juga gitu, Pak. Kalau Indonesia mau maju, kalau bangsa Indonesia ingin hebat, maka harus ingat takdir Allah. Inilah tauhid. Kalau kita berusaha maksimal, meskipun sudah habis-habisan ingin dicalonkan oleh kita jadi, Allah tidak menakdirkan, nggak jadi. Nah, ini kaitannya tadi dengan takdir Allah semua. Jadi maaf sekali lagi, bangsa yang maju, bangsa yang hebat harus ingat semuanya ada takdir Allah, dan tentu melalui syariat juga. Kalau kita ingin baik, syariatnya harus baik. Tetapi kalau kita belum baik pada syariat yang sudah baik, takdir ya Allah. Kira-kira kesimpulannya begitu. Sekali lagi, kita harus tetap berusaha maksimal. Yang baik pasti dibalas oleh Allah dengan baik. Tetapi kalau usaha kita baik belum dapat baik, berarti Allah belum mentakdirkan baik. Sebab kaitan surah Al-Ra'd 11, satu orang yang hebat, bangsa yang maju yang adalah yang berdasarkan syariat Allah dan juga berdasarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan sekali lagi dimaafkan dosa kita, kesalahan kita, dan kita wafat husnul khotimah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.